tertarik banget nih mau tanya-tanya juga ke Bro Seven itu lebih ke arah kayak kita kan banyak sekali all shop yang udah pakai jasanya gitu. Ada beberapa teman-teman yang mungkin gue harus tampilin personal branding juga nih, menampilkan muka juga kayak lo sama gue kan sebenarnya kita menampilkan hal yang sama juga gitu. Iya. Tapi ada beberapa yang memang kita tuh butuh konten yang efektif dari all shop itu yang seperti apa sebetulnya gitu. Terutama kan lu dari jasa agensi artinya kan bukan foundernya yang tampil sendiri kan, tapi ini lu Iya. yang membuatkan konten buat mereka gitu. Nah, apa sih sebetulnya Iya. yang konten yang efektif untuk all shop supaya bisa menaikkan penjualan mereka? Kira-kira ada berapa jenis konten dan mungkin tipe-tipenya apa aja gitu kalau boleh buat teman-teman di sini yang Oke. sharing. Sebenarnya simpel Mas ya. Kalau saya sendiri nggak karena ini ngomongin tentang all shop, jadi kita nggak boleh terlalu ribet ngomongnya, nggak boleh yang harus Hmm. bahasa tinggi dan lain-lain. Kalau aku sendiri Hmm. di Anfaida Marketing itu ada dua jenis jasa yang ditawarkan. Yang pertama itu yang proses, kalau video ini ngomongin video Mas ya, proses Hmm. yang perlu syuting, yang kedua yang tanpa syuting. Nah, Hmm. sebenarnya kita juga sebagai all shop, pemilik bisnis, juga bisa ngelakuin kedua-duanya. Kalau misalkan katanya Hmm. Mas Joseph itu kita nggak mau kurang kurang pede dengan kalau nampilin wajah, kurang kurang pede Hmm. kalau benar-benar ngomongin tentang personal branding. Kita cukup bikin konten yang tanpa memunculkan wajah. Kalau misalkan kalau misalkan awal-awal Unfaida Marketing itu benar-benar kontennya itu tanpa memunculkan wajah. Jadi benar-benar kumpulan klip-klip kayak gitu yang dijadikan satu, yang dijadikan sebuah naskah marketing, terus kita buat untuk klien-klien. Nah, ceritanya itu dulu juga nggak langsung, kan aku bangun Unfaida Marketing itu kan tahun 2018 akhir. Oh Jadi gitu, sekitar oke oke. ya 2018 akhir, terus baru nampilin wajah itu mungkin sekitar 2019 akhir. Jadi satu tahun itu benar-benar kontenku itu nggak pakai acara syutingan. Jadi Iya. benar-benar naskah yang kita buat, terus kita kasih ke kliennya deal, terus kebutuhannya apa kita layani, langsung kita buatkan editingnya. Jadi kayak Hmm. klip-klip gitu. Kalau teman-teman tahu yang namanya calon sarjana dulu sempat ada, sekarang udah hilang. Ah iya Itu iya iya konten ya YouTube ya ya. konten Oh iya sempat iya. sempat gitu. Jadi nggak masalah kalau kalau misalkan kita nggak tahu gimana caranya personal branding, karena jujur personal branding dan membrandingkan all shop itu adalah PR yang berbeda. Hmm, Belum ini tentu sebelum masuk ke situ bro, ini personal. kayaknya seru banget nih kalau yang tadi tuh. Tapi gue mau tunda sebentar biar teman-teman juga tahu ya, ternyata membrandingkan diri dengan membangun all shop itu hal yang berbeda. Mungkin gue kasih kisi-kisinya dulu ke teman-teman di sneak peek-nya. Kebayang ya, Oke. aku punya bisnis salon sama klinik, tapi aku juga punya akun Ya. ini sekolah bisnis. Ternyata cara ngebesarinnya beda teman-teman. Sama seperti bro Stefan atau bro Evan ini punya agency sama punya akun yang buat sharing. Ini juga beda cara ngebesarinnya. Nah, apa bedanya? Mungkin nanti sebelumnya gue mau tanya dulu, bro. Tadi gue tertarik tuh, 2018 kan lo mulai di online ya, bro. Tapi lebih ke arah agency. Tapi berarti sebelumnya lo udah pernah buat bisnis. Mungkin teman-teman di sini kan kadang-kadang ada yang kayak Oh. kemarin gue sharing, gimana sih caranya supaya pegawai bisa jadi pebisnis. Kebetulan kan gue pegawai, jadi gue bisa sharing gimana cara jadi pebisnis. Kayaknya agensi yang untuk UMKM itu harusnya dijalankan sama orang yang dulu pernah bisnis juga kan. Jadi ngerti sebagai UMKM itu rasanya gimana. Nah, boleh nggak lu di-sharingin dulu tuh lu sebelum 2018 tuh bisnisnya apa sih bro kalau boleh tahu? Malah sebenarnya aku ini belum pernah yang namanya ngelamar kerja ikut orang. Belum pernah sama Hmm. sekali aku ngelamar kerja seperti itu. Jadi aku dari kecil, dari SMP itu dididik sama orang tua itu untuk jadi pebisnis. Ya meskipun Hmm. pebisnis kecil-kecilan, waktu itu punya Ya. toko, punya punya barang bekas, rombengan kayak gitu. Nah, justru tahun 2018 itu aku bukan bikin Anfaida Marketing itu bukan buat bikin agensi niatnya. Jadi waktu Oh itu aku gitu tuh. pengen membrandingkan kerupukku. Aku kan jualan kerupuk, kerupuk, kerupuk apa namanya, kerupuk ikan tenggiri lah. Aku Ya. branding, aku buatkan akun khusus yang membahas tentang lucu-lucuan gitu, tentang konten-konten lucu-lucuan seputar kerupuk, seputar nanti penjualannya gimana, seperti itu. Nah, Hmm. kok bisa akhirnya pindah ke agensi? Ceritanya gini, jadi waktu itu ada seorang pebisnis yang namanya, bisa aku sebut ya langsung, Biasa Boleh Cindy. boleh. Dia Iya Biasa iya iya. Cindy itu pemilik Men's Republic dan lain-lain, sekarang Sebelum rebranding ya mentionnya. ya sebelum ya belum belum Hmm. sebelum rebranding itu dia dia pernah repost postinganku Hmm. karena mungkin dia dikira lucu atau gimana, diposting di Instagramnya sampai 2 kali waktu itu. Nah, dari posting repost itu ada ribuan orang yang nge-follow Anfaida Marketing. Hmm.
salah satunya adalah Pak JM Susanto. Beliau adalah Hmm. expert di bidang FBS. Ads lah ya, Nah, pakar ads. beliau itu iya pakar ads. Dia merekomendasikan apa namanya murid-muridnya waktu itu untuk Hmm. bikin konten di Anfaida Marketing. Waktu itu padahal Hmm. kami bukan agensi. Nah, waktu itu Hmm. klien pertama saya itu sampai sekarang masih langganan itu Hmm. apa namanya tanya bisa nggak buat video. Nah, Hmm. akhirnya saya juga bingung. Awalnya kan saya mempromosikan kerupuk nih, kok tiba-tiba disuruh bikin video, arahnya Iya, kemana iya. nih? Akhirnya, akhirnya ya udah nyoba, siapa tahu rezeki. Jadi Hmm. satu video itu awalnya cuma 100.000, saya ingat banget, dapat 100.000 dari bikin Hmm. konten. Lama-lama, lama-lama kok kerupuknya itu apa namanya kerupuknya itu fenomen kurang laku daripada kontennya, banyak Hmm. banyak yang pesan konten daripada beli kerupuk. Akhirnya Hmm. dari 2019 awal mulai pivot bisnis ke agensi. Sebenarnya Hmm. nggak ada niat bener-bener niat bikin Iya, agensi, iya, iya, iya. bener-bener kayak kecelakaan gitu mas sebenarnya. Berarti lu Awalnya udah gitu. nyoba dari beberapa tahun lalu, kira-kira gue cocoknya di mana ya, dari bisnis apa ya? Kan gue sempat sharing juga Eh, kemarin tuh, kita tuh jalur jalur dapat cuan dari online tuh ada 4 sebenarnya teman-teman kan. Satu dari punya online shop, dua jadi kreator, ya. ketiga punya media lah istilahnya ya, punya akun publik gitu ya. Keempat itu punya agency. Nah, empat-empatnya ini bisa menghasilkan teman-teman. Tapi kalau bisa jangan empat-empatnya sekaligus dimulai ya. Itu jadi malah jadi bingung gitu, Nah, kepalanya pecah jadinya kan. eh, Karena mau yang mana dulu ya gitu ya. Kayak berarti dulu hmm. mulainya dari yang agensi dulu ya. Terus akhirnya Ya, sambil si Stefan Purbanya mulai ya. ya benar-benar juga, benar-benar. Jadi sebelum sebelum kerupuk juga udah beberapa kali bikin bisnis kayak dulu Hmm. bikin gerobak cappuccino cincau itu sampai buka 5 cabang. Terus habis itu bikin bisnis warnet, bisnis banyak bisnis. Akhirnya sejak tahun 2014 sampai 2019 itu jualan kerupuk. Udah Hmm. sempet dijual di toko-toko oleh-oleh Surabaya, di Malang, udah sempet kayak gitu. Udah kirim kirim ke Solo, ke Banyuwangi. Tapi karena prospeknya lebih enak, menurutku lebih enak di agensi, ya udah aku akhirnya tekun di agensi aja waktu itu. Iya, iya. Ini penting banget ya teman-teman ya. Jadi kita punya pebisnis tuh nggak cuma self discovery sebagai orang yang bekerja berkarir ya, tapi sebagai pebisnis teman-teman harus self discovery juga. Kita cocoknya di mana ya? Kadang-kadang orang lain profitable, belum tentu kita profitable ya. Ternyata di tempat yang orang lain nggak profitable, Benar-benar. kita malah bagus banget di sana ya, gitu ya. Itu juga saya Ya. ngalamin juga sih Hmm. sebenarnya ya. Udah saya coba jualan waktu itu barang import di marketplace kan banyak yang importir. Coba lagi bisnis yang lain, fashion saya nggak cocok. Ternyata saya bisnisnya salon, malah bagus jasa gitu kan. Ya udah, begitu udah ketemu kliknya di mana, ditekunin terus ya itu akan menghasilkan ya. Nah kalau boleh tahu nih, Ya. tadi kan mulai dari satu video yang itu ternyata jadi viral kemana-mana dan akhirnya orang minta bikin video kayak gitu. Pasti tujuannya kan supaya mendatangkan orang baru, klien atau bahkan customer gitu ya, pelanggan ke online shopnya si orang yang mesen tadi. Tapi ada nggak kesalahannya? Misalnya ternyata si orang A ini pesan video dari tempatnya Bro Steven dan ternyata berhasil mendatangkan banyak orang, tapi nggak sampai closing gitu ya. Nah kadang-kadang ini kan si pebisnisnya ini yang lupa apa yang harus di prepare sama online shopnya. Jangan-jangan malah aku udah pesan ke Bro Steven nih habis IG Live ini. Ternyata nggak bekerja dengan baik nih Adveda Marketing sama Bro Steven gitu kan. Padahal yang salah bukan Ya, dari itunya gitu ya. Nah itu ada ya nggak Bro benar. dari sekian banyak klien-klien lo yang hampir mayoritas UMKM, apa sih yang membuat orang ini mereka udah kedatangan customer tapi kok nggak jadi pembeli gitu ya? Apa sih yang mereka lupa siapin gitu, Bro? Jadi kalau kita ngomongin UMKM kompleks banget mas ya. Soalnya kan Hmm. mereka juga biasanya juga kurang teredukasi dengan baik. Kadang-kadang ada yang orang minta jaminannya apa kalau saya bikin video di sana bisa langsung laris. Kan kita nggak bisa Hmm. jamin apa-apa kalau misalkan kita bikin video Iya. tapi nanti nggak diiklankan, nggak mau dipromo, nggak mau apa. Sebagus apapun iklan, kalau nanti caranya salah, iklannya salah, juga hasilnya juga nggak bagus. Sedangkan sedangkan buat ada bukan beberapa banyak juga yang kira-kira yang bukannya komplain sih tapi kayak menuntut gitu loh. Hmm. Mas, kok iklannya kurang bagus ya? Kalau kurang bagus ya. Kalau kami biasanya berikan solusinya kayak gini, Mas. Jadi misalkan iklan satu gagal, kita nggak bisa untuk ini ngomongin masalah ads ya. Kita nggak bisa Iya, bikin iya. satu iklan berharap itu langsung laris. Kenapa? Hmm. Karena kita nggak tahu selera marketnya kayak gimana. Mungkin Oke. kalau saya biasanya banyak banyak klien itu produknya banyak, misalnya kayak salon kecantikan gitu ya. Mungkin belum tentu formula yang saya ambil dari klien saya yang berhasil, saya Hmm. terapkan di bisnisnya. Mas, belum belum tentu juga berhasil. Karena Hmm. kadang juga harganya beda,
landing page-nya beda, penawarannya beda, banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Nah, biasanya orang-orang itu bikin beberapa konten. Nah, Hmm. ada yang namanya split test. Jadi kita tahu konten mana yang paling juara, konten mana yang kira-kira bisa mendapatkan cuan, ya gitu. Kalau kita tahu metode kayak gitu, itu lebih enak lagi karena kalau kita kita tahu konten mana yang bagus, kita bisa tahu uang kita larinya kemana. Uang kita dipakai untuk mempromosikan konten yang udah benar apa yang salah. Jangankan klien ya Mas ya. Saya juga mempromosikan bisnis saya itu juga banyak konten. Kemarin saya habis cerita sama salah satu klien, ini salah satu klien dan Ya, juga teman, akhirnya jadi ya, teman ya. kayak Bro Yosef ini. Dia Hmm. satu bulan, dia 1 bulan itu 1 miliar apa namanya Hmm. iklan di FB Ads. Budgetnya. Budget iklannya 1 miliar, 1 miliar. Dan dia sharing itu kemarin buka dashboard sama saya di dashboard Facebooknya manajernya itu, dia bikin 40 hampir 50 konten per hari. 40 sampai 50 konten per hari. Dan dia terus aktif diupdate terus mana yang jelek dibuang, mana yang bagus diterusin, kayak gitu 40 konten per hari. Bayangin, bener-bener effort loh. Sedangkan kalau 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 orang yang baru mulai bisnis yang masih ingin wah harus satu konten berhasil itu, ketika satu konten gagal itu mereka langsung nuntut wah ternyata nggak work, ternyata cuma isapan jempol doang dan lain-lain. Padahal Ya. satu konten itu belum tentu menentukan masa depanmu gitu. Kurang lebih kayak Hmm. gitu sih Mas. Harus Nah, bikin ini banyak konten dulu menarik baru banget ya. tahu. Mungkin sebelum tadi ke advertising, nyambung sama ternyata ngembangin online shop itu beda sama ngembangin yang personal branding ya gitu. Sama kayak tadi ngembangin Anfaeda sama ngembangin Stefan Purba, ternyata agak beda nih. Sama kayak saya juga ngembangin si sekolah pebisnis sama si Yosef sama si bisnis salam saya, ternyata jalannya ini Hmm. berbeda teman-teman. Jadi kadang bagus sih kalau teman-teman mau fokus di salah satunya, dan tapi asal kita tahu, oh ternyata jalannya beda kan. Dan kadang-kadang kita nggak tahu ya, kita beranggapan jalannya sama, ternyata kita mentok di tempat yang kita sebenarnya nggak tahu kalau itu ujungnya ke sana gitu ya. Nah, Iya. tadi boleh nggak sih di-share ya? Karena gue tahu juga tadi ada lu ngembangin Anfaedah ini, atau sempat sharing, ada gue pakai advertising gini-gini gitu ya. Ternyata mungkin ada orang yang menganggap bahwa jalurnya dari Anfaedah ini hanya dari Stefan Purba aja gitu ya. Tanpa ngelihat, oh ternyata kalau gue kan, karena gue juga sering memantau Anfaedah juga ya, pakai ads juga, pakai paid promote juga gitu kan. Tapi Ya, kontennya tetap harus dari konten Anfaedah yang kreatif juga kan, ala Anfaedah marketing ya gitu. Nah, benar. tapi ini jarang disadari orang ya. Nah, boleh nggak bro kita buka untold secrets-nya gitu ya. Mungkin jarang ada yang tahu nih untold secrets nih, rahasia yang banyak tahu orang ya. Nah, itu apa aja sih yang dilakukan kalau teman-teman punya online shop atau bahkan lu yang sebagai pemilik agency gitu ya, bro? Kalau aku sebenarnya malah 1 tahun mungkin hampir 2 tahun pertama di Alfaida Marketing itu nggak pernah yang namanya promosi secara paid promote atau endorsement. Hmm. Malah nggak pernah. 2 tahun pertama bikin Alfaida Marketing bener-bener dari organik, bener-bener dari Hmm. konten, bener-bener Hmm. dari trafficnya itu dari konten yang kita buat sendiri, kita upload Yeah. itu trafficnya dari sana. Baru Hmm. sekitar tahun 2000 tahun kemarin itu kita mulai di paid promote sama di Facebook Ads. Tahun ini malah Facebook Ads itu yang gencar-gencarnya mulai tahun ini sebenarnya. Dari tahun Yeah. kemarin mulai aktif di paid promote. Nah, Hmm. sekarang pilihannya balik lagi. Kita tahunya itu kekuatan kita di mana. Misalkan kalau Hmm. kalau 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 misalkan teman-teman belum tahu apa itu Facebook Ads, belum belajar lebih jauh tentang Facebook Ads, kalau bisa belajar dulu, jangan iklan. Karena nanti Hmm. apa? Nanti takutnya ya ruginya juga banyak. Karena kalau bisa ngomong itu Facebook atau paid promote pun atau endorse pun itu juga ada tekniknya. Nggak bisa kita sembarangan, wah kita kita mau paid promote di akun A, ternyata Hmm. boncos. Loh, ternyata ternyata kita update promote lagi, kita ternyata untung. Terus yang salah di mananya? Nah, kita harus tahu. Hmm. Kita harus istilahnya kita harus ada budget untuk trial error lah. Kalau saya itu Yeah. biasanya enaknya pakai kalau kita punya akun personal, kalau kita Hmm. punya akun personal yang relate relate Hmm. sama Hmm. relate sama sama Bisnis apa yang yang kita kita jalankan. jalankan. Hmm. Ya, kayak Bro Joseph ini kan mungkin kalau buka reseller mungkin relate ya. Kalau Hmm. skala persalonan, buka reseller atau buka Hmm. affiliate atau bagaimanapun itu masih relate. Nah, enaknya itu kita bisa tes konten mana yang sekiranya Hmm. bagus dan kita bisa paid promote atau ngiklan di tempat-tempat lain. Contohnya kalau saya di Advada Marketing, biasanya saya tesnya kayak gini.
saya bikin beberapa konten. Saya upload di akun Stefan Purba. Nah, dari akun Stefan Purba kita lihat mana yang paling bagus responnya, mana yang paling banyak mendatangkan traffic. Nah, yang paling banyak mendatangkan traffic ini kita lempar ke akun paid promote. Kita promosikan di akun paid promote. Kita bisa juga promosikan di Facebook Ads. Jadi intinya dari kalau kita menggabungkan antara personal branding yang juga bisnis, kalau relate enaknya gitu, kita bisa tes ukur. Nah, ini buat teman-teman yang baru mendengarkan tips ini ya, mungkin meledak gitu ya, langsung, wah baru banget ya caranya gini ya. Aku mau breakdown nih, saya mau breakdown pelan-pelan dulu. Jadi pertama teman-teman, semua marketing yang bagus itu pasti melalui fase testing, optimasi, sama scaling. Semuanya teman-teman, bahkan yang tadi Bro Stefan sharing itu kan membuat konten ya, supaya jadi viral sama FYP. Itu pun menggunakan testing ya. Tadi kan sempat Bro Stefan bilang, aku ngetes konten cukup banyak, yang mana yang paling bagus secara organik, itu berarti fasenya fase testing. Setelah testing, dioptimasi. Konten yang udah bagus, aku optimasi, aku tahu yang paling bagus yang mana, terus aku scale. Berarti aku membuat konten lebih banyak ke arah yang itu, gitu kan. Berarti itu testing, optimation, dan scaling. Nah, banyak yang dari kita buat konten, pengen viral di FYP, nggak lewatin semua fase itu ya. Lu bilang tadi ya, buat konten satu, harapannya bisa booming kan. Berarti dia kan nggak lewatin 3 fase itu sebenarnya. Terus juga teman-teman yang mulai endorse, kebetulan kan di sekolah pebisnis kan kita ngajarin endorse mastery ya, ngajarin endorse. Sama penyakitnya. Jadi berharap sekali endorse itu langsung pasti bagus gitu ya. Padahal sama teman-teman, kalau kita endorse itu ada fasenya. Pertama, testing dulu. Kita tahu, kita testing dulu. Testing itu berarti yang ya murah-murah lah ya. Kalau paid promote juga yang murah-murah dulu ya. Kita tes segmen apa yang kita paling bagus. Range harganya berapa. Udah masuk testing, optimasi. Oh, kira-kira cluster influencer yang kayak gimana yang bagus, influencer yang kayak gimana cocok sama aku, baru masuk ke scaling tuh ya. Nah itu juga sama teman-teman. Nah kadang-kadang kita tiga-tiganya ya bro, buat konten nggak pakai testing optimization scaling, mau endorse nggak pakai testing optimization scaling, mau ads juga sama ya. Pokoknya asal klik ads-nya berharap langsung untung ya. Nah jadi tips selanjutnya yang tadi gue rasa powerful, tapi mungkin buat teman-teman di sini yang baru belum menyentuh advertising, belum combine marketingnya, teman-teman saat combine marketingnya itu bisa meledak. Maksudnya Bro Stefan ini, Bro Evan ini jago untuk ngebuat konten supaya bisa FYP sama viral. Ibaratnya gitu ya. Jadi requestnya juga banyak banget. Jadi kalau teman-teman mau buat konten yang bagus, gue sih saranin juga sih Bro Evan. Tapi teman-teman, bisa nggak teman-teman viralnya itu minggu ini viral, bulan depan dipastikan akan viral lagi? Kan susah ya teman-teman ya. Kita nggak bisa tahu kapan akan viral juga sebenarnya. Tapi kita bisa memastikan kontennya bagus, terus kita pasang di advertising, kita endorsein kontennya, kita paid promotin kontennya, kayak yang Bro Evan bilang tadi ya. Jadi itu tipsnya supaya teman-teman nggak cuma ngejar FYP doang, ngejar viral doang, tapi konten yang organik yang bagus itu tadi Bro Evan udah ngebuka tuh, di paid promotin, di endorsein gitu ya Bro. Itu $1 million tips kayaknya nih buat teman-teman. Terus ada yang bertambah nggak Bro? Mungkin ada tips tambahan lagi? Ya kalau masalah UKM itu kan sebenarnya selalu identik sama yang namanya minim budget. Nah, gimana caranya itu malah harus testingnya diperbanyak seharusnya. Kalau misalkan corporate itu kan biasanya kita udah punya budget tersendiri. Misalkan 1 bulan, nah budgetnya harus 1 miliar. Ya memang harus habis kan. Tapi kalau all shop itu kan lebih ke arah lebih minim lah. Gimana caranya meminimalisir? Ya itu kita harus benar-benar testingnya di apa namanya? Benar-benar ditekan. Testingnya maksud saya lebih banyak diperbanyak lagi. Kita main banyak di testing, nggak masalah. Supaya kita tahu konten mana yang baik. Loh, tapi kan kalau misalkan testing, kalau punya akun, ibaratnya kalau punya akun personal branding kan enak bisa ada testing di sana. Enggak juga. Kalau kamu misalkan punya all shop, akun all shop baru gitu ya, followernya cuma 1.000, testing ke mereka aja. Testing ke mereka aja, perbanyak konten apa, upload setiap hari, upload setiap saat, kira-kira konten mana nih yang bakal meledak. Itu juga termasuk testing. Bukan berarti harus bikin akun personal, harus harus bayar orang dulu, enggak harus kayak gitu. Jadi untuk yang minim budget memang bisa testing setiap hari lewat konten harian kayak gitu sih Mas. Penting. Iya. Gimana ada orang bilang kalau aku tapi kalau posting tiap hari, sehari 3 kali 8 kali, emang followerku nggak bosan ya yang 1.000 orang itu gitu kan, kadang-kadang kan ada yang ngomong gitu ya. Tapi mungkin aku bisa jawab, teman-teman kalau follower 1.000 diposting sehari mungkin 3 kali terus bosan, ya yang bosan itu cuma 1.000 orang teman-teman. Tapi kalau teman-teman menemukan konten yang bagus dan bisa viral, kan potensinya lebih banyak dari itu yang akan follow teman-teman kan. Mungkin jadi 10K, mungkin jadi 20K gitu ya bro. Jadi jangan melindungi 1.000 orang ini dengan kita jadi nggak mau testing banyak konten ya sebenarnya ya.
Toh algoritma Instagram sekarang benar-benar mendukung untuk upload lebih banyak kan Mas. Jadi Hmm. kan kita upload apa cuma 10% kalau nggak salah itu cuma 10 kita upload satu konten cuma 10% dari follower kita yang akan lihat. Nah, Ya, kalau ya, ya. misalkan kita caranya gimana biar bisa semuanya lihat ya upload 10 konten biar bisanya Hmm. logikanya kayak gitu. Jadi perbanyak upload konten itu lebih baik. Entah itu di Instagram, TikTok mungkin itu lebih baik sih, Mas. Oke. Nah, mungkin salah satu pertanyaan yang gue nggak tahu nanti kayaknya gue mau tanya juga sih ke Bro Stefan, tapi kayaknya salah satu kendala dari online shop terutama UKM adalah merasa kayaknya produkku cuma satu deh. Terus aku bisa ngeksplor harus buat banyak konten, itu nggak kepikiran di otaknya tuh gimana cara aku bisa jual satu kopi gitu ya, satu saset kopi, tapi kok aku harus produksi banyak konten gitu kan. Itu gimana sih caranya kok bisa buat kayak gitu? Ada tips nggak, Bro? Oh, jadi misalkan produknya kopi, kan bingung Satu, kopi ini mau dibikin konten seperti apa. ya, Semuanya kadang-kadang kan kan mereka pikir variannya aku nggak kayak fashion itu ada line baru, ada series oh, baru muncul lagi gitu kan biasanya kan. Dia aku punya banyak materi nih, tapi aku jual itu satu produk nih. Itu gimana caranya supaya bisa lebih kreatif? Mungkin gue mau tanyakan faedah marketing karena kan lo sering menemukan jenis produk kayak gitu juga tuh kayaknya. iya. Kalau kita kalau kita cuma memandang produk itu dari produknya aja, itu memang sulit, Mas. Jadi kalau kita jualan kopi ya fisiknya gitu, buat mau minum, buat apa namanya, biar biar melek, biar nanti bisa kerja dan lain-lain. Tapi kita coba kulik kira-kira kopi ini kita bisa apa. Ibaratnya kalau di Advanced Marketing selalu ada beberapa konten yang harus kreator ketahui. Contohnya kayak manfaat kopi itu apa, edukasinya seperti apa. Bahkan banyak juga kami mengulik itu misalkan ngomongin kopi, sejarah kopi itu seperti apa. Orang yang membawa kopi pertama di Indonesia itu siapa. Terus ibaratnya kopi terenak itu yang mana? Ciri-ciri kopi apa? Kopi Mandalika sama kopi Arabica itu bedanya apa? Kan banyak banget. Kalau kita bedah, itu bisa ribuan atau bahkan puluhan ribu konten yang bisa kita dapatkan. Nah, Hmm. masalahnya gini. Kalau kita udah bikin konten Arabica, misalnya konten Arabica, kadang-kadang orang mikir, masa minggu depan kita bikin Arabica lagi. Nah, Arabica yang mana yang kita angkat? Arabica itu ada banyak. Ada Arabica yang dari Brazil sana, ada yang dari Indonesia. Perbedaannya apa? Nah, itu jadi sub-sub konten yang banyak banget kalau kita bikin konten itu. Jadi sebenarnya Hmm. kalau masalah bukan masalah satu konten, satu produk cuma satu, itu bukan masalah sebenarnya. Jadi masalahnya adalah keterbatasan kita untuk memikirkan produknya ini. Hmm. Produk jangan dipikirkan hanya sebatas produk, tapi juga dia adalah punya punya eksperimen, punya cerita sendiri, punya gimana sih dia hidup seperti itu. Itu malah yang menarik daripada kita membahas kopi, tapi kita membaca perjalanannya, kita memberikan story-nya. Itu yang bikin mungkin Ya. kita berbeda dengan para pesaing. Nah, Gitu. tadi berarti gue nangkep kalau kita punya online shop, teman-teman pertama siapin dulu nih, ya di profilnya dibagusin, materi edukasinya tuh dimasukin juga ya supaya ngebahasnya dari beberapa angle yang berbeda. Terus ke Bro Evan buat video yang bagus supaya bisa tampil ke orang-orang baru ya Bro. Nah, ngomongin Ya, mengenai FYP dan viral ini kan memang banyak orang yang berharap ke sana karena ngelihat kayaknya kalau gue FYP dan viral itu banyak online shop yang capture video paket ratusan dan itu membuat para online shop lainnya kan ngiler ya. Ah, gue juga mau nih kayak gitu tuh viral sampai paketnya banyak banget gitu ngantri di logistik gitu nah, kan. Nah, coba ada satu yang mungkin kelemahan yang mungkin nggak disadari juga oleh para pebisnis UMKM. Kalau kita FYP dan viral, kita nggak bisa memastikan yang melihat itu adalah target market kita sebetulnya. Karena kan betul. tersebarnya Ya, secara random ya. Makanya artinya ya. kita perlu dari yang tadi lu sharingin, perlu setelah punya konten viral dan lain-lain, begitu orang masuk ke dalam akun kita tuh harus menjelaskan juga ya, kita edukasinya lebih lanjut apalagi supaya orang jadi pengen ya. Karena itu faktor yang Ya, melengkapi dari konten viral yang tadi lu sharing itu ya. ya benar. Harus relate lah Mas, harus relate sama tetap harus relate sama yang namanya akun yang kita jual. Kalau kita misalkan ada marketing iklan nih, iklan tapi di Instagramnya itu kosong misalkan atau upload Hmm. hanya beberapa kali gitu. Mungkin orang yang ketika masuk nggak ngeklik tombol beli atau nggak ngeklik ke landing page, mereka akan kebanyakan beli akan melihat Instagram kita, profilnya kayak gimana, klik follow atau enggak. Itu banyak banget. Kalau misalkan teman-teman yang iklan pasti paham kalau misalkan kalau kita nggak dapatkan closing,
kita juga pasti dapatnya itu follower baru. Kalau kalau aku sendiri biasanya gini, aku iklan produk A, tapi produk A ini sebenarnya closing hariannya itu buruk sebenarnya. Tapi Hmm. aku lihat dulu followernya naik apa enggak pertama. Yang kedua, Hmm. ada peningkatan enggak sama produk-produk yang lain, produk B, produk C, produk E. Kebanyakan Hmm. itu pasti meningkat. Jadi keberhasilan Ya. iklan itu jangan dilihat cuma dari produk A itu laku atau enggak, tapi juga keseluruhan, follower naik atau enggak, engagement naik atau enggak, terus produk B, C, D, E itu naik apa enggak. Itu sangat sangat kompleks sebenarnya. Jadi harus penilaiannya tuh jangan cuma satu produk aja. Itu aja ya. Jadi konten, Kadang-kadang kita bisa ya ya dari produk itu efek ke yang lainnya ya. Hmm. ya benar. Jadi postingannya itu juga harus terus dijaga. Postingan-postingan tentang produk-produk lah, produk-produk yang kita jual di Instagramnya kita, terus konten-kontennya kayak apa, itu tetap harus jaga. Misalkan tadi ngomongin masalah kopi, jangan terlalu lebar, tapi juga jangan terlalu lebar membahas hal-hal yang di luar kopi. Ibaratnya Iya. kita cuma jual kopi Arabica nih, tapi kita bahasnya kopi-kopi yang lain. Nah itu kan useless, jadi itu nggak perlu. Jadi yang kita bahas cuma kopi Arabicanya, kopi Indonesianya aja, jangan kopi-kopi yang luar negeri dan lain-lain. Gitu. Bahkan ada ya Gitu. UMKM Jangan yang terlalu, saking dia pengennya untuk FYP dan viral itu dia buat kontennya lama-lama sih bagus buat konten. Tapi semuanya konten-konten viral semua. Ya jadinya akun publik ya. Jadi akun viral gitu ya. Tapi gak berkaitan ya, sama produk apa-apa ya, gitu. Ada juga loh ya kayak gitu. ya, Saking ya, bablasnya ya. gitu. Nah bisa mungkin jangan terlalu general tapi jangan terlalu kita semuanya jualan juga ya. Jadi di tengah-tengah lah ya. Ya benar. Kita memang karakternya kan bukan memancing orang masuk semuanya. Kalau kita akun publik atau kita kreator, mungkin tujuan kita kan mendapatkan orang seluas-luasnya tahu kita, terus nanti kita akan monetize gitu. Tapi kalau teman-teman pebisnis, mereka harus kenal produknya teman-teman mau nggak mau ya. Jadi harus jelas Ya kita benar. nembaknya ke yang mana ya. Nah itu gue jadi suka nih Ya. tadi yang bro Evan sharingin juga. Teman-teman udah dapat konten yang FYP, yang viral. Kalau di tempat gue nih bro, kebetulan kan di endorse master itu gue kasih kayak endorsement roadmap gitu. Jadi jangan langsung endorse yang kebesar banget, tapi endorse yang ke nano influencer yang kecil-kecil dulu. Nah salah satunya adalah testing kan. Nah, tipsnya yang gue kasih juga sebenarnya tips yang mirip sama yang lu sharingin juga. Kalau teman-teman udah nemu yang bagus, FYP, konten yang bagus, itu teman-teman bisa lempar karena di FYP itu kan nggak tertarget ya teman-teman ya. Kadang-kadang misalnya aku punya konten FYP, terus tersebar ke orang yang bukan target audiensku, karena kan FYP-nya kemana-mana. Nah, FYP atau viral itu teman-teman bisa endorsein di influencer yang lebih tertarget, di akun pet promote yang lebih tertarget. Karena akun itu kan udah tertarget ya sebenarnya ya. Kita jadi udah tahu audiensnya kayak gimana. Nah, itu teman-teman udah dapat konten yang bagus, dimasukin di endorsein atau di pet promotein ya. Itu tadi kayak Bro Stefan bilang tuh jadi bagus meledak ya. Benar, benar mas gitu. Jadi harus benar-benar tahu nyobanya itu yang kecil-kecil dulu. Nggak mungkin kita endorse langsung Raffi Ahmad dan lain-lain kalau emang yang kecil aja belum kita lakukan. Gitu. Nah, gimana sih caranya misalnya kalau dari klien lu ini kan banyak juga yang UMKM. UMKM dia udah coba untuk katakanlah buat konten. Terus kebanyakan dari mereka komplain, tapi aku aja nih nggak punya waktu untuk buat konten. Aku punya bengkel misalnya, atau aku katakanlah ya teman-teman yang punya dapur, mesti masak. Katanya Bro Stefan Purba, katanya Bro Evan, gue disuruh buat konten banyak nih katanya setiap hari harus posting banyak ke sana gitu. Emang aku UMKM nggak ada kesibukan lainnya mungkin kayak gitu ada tuh ya. Apalagi ibu-ibu ya, ibu-ibu lagi mau buat buat makanan yang enak gitu di pasar mau buat kuliner gitu. Gimana ya caranya aku bisa buat konten sebanyak itu gitu. Nah, ada nggak sih yang mana yang harus kita buat sendiri, yang mana yang mungkin bisa didelegasiin ke orang lain atau mungkin didelegasiin ke tempatnya Bro Evan gitu atau ke agensi gitu. Ada caranya nggak? Dan mungkin gimana cara milih agensi yang cocok sama produk kita itu juga mungkin penting juga bro. Oke mas. Jadi sebenarnya mas ya, kebanyakan klienku itu sebenarnya malah UKM, benar UKM. Tapi yang memanfaatkan aku itu sebenarnya yang memanfaatkan ngomongnya kurang enak juga. Tapi yang Iya memakai iya jasa iya. aku, yang memakai jasaku itu justru kebanyakan corporate sebenarnya. Kenapa? Karena harganya Hmm. itu miring banget mas. Jadi Iya iya kebanyakan iya. PT yang udah PT kayak gitu-gitu itu nggak mau nyebut brand tapi itu yang kebanyakan malah memanfaatkan apa ya memakai jasa-jasa dari Anfada Iya Marketing. iya. Jadi Iya. mungkin karena mereka udah tahu cara ngolahnya gimana, cara order konten yang bagus, yang tertarget itu seperti apa. Sedangkan kalau kalau misalkan all shop sendiri kan udah budget minim, kalau ke agensi oke harganya cuma miring. Untuk sekali konten, dua konten itu mungkin masih bisa mas ya. Tapi misalkan harus setiap hari bikin video di Advanced Marketing misalkan.
itu juga berat. Makanya kemarin saya kepikiran itu bikin yang namanya tools itu Contentpedia. Buat yang Hmm. mungkin udah tahu atau follower Stefan Budha udah pada ngerti. Jadi Ya. Contentpedia itu tools yang membantu untuk all shop itu bikin konten cuma 5 menit setiap hari. Jadi udah Hmm. kami sediain template, udah sediain video. Jadi ada yang tanya, lah terus videonya itu gimana nanti ngeditnya? Gampang banget. Nanti ngeditnya itu tetap dari tools yang ada di yang kalian ketahui. Nah, itu nanti template-nya dari kami. Kami yang melakukan proses syuting, kami yang edit, yang melakukan editingnya. Nanti editingnya yang dilakukan oleh user itu cuma sekedar apa ganti tulisan, penawaran, sama ganti foto produk aja. Jadi simple banget. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti nggak punya waktu untuk bikin konten, yang pertama, yang kedua, misalkan nanti nggak tahu gimana caranya bikin konten, terus yang ketiga minim budget, nggak mungkin kalau setiap hari harus harus ke agensi misalkan, nggak. Terus yang keempat itu biasanya belum mampu untuk sewa pegawai. Jadi sewa Hmm. pegawai belum edukasinya. Kebanyakan itu banyak orang itu pengen gaji murah, menggaji murah, tapi serba bisa. Beberapa klien saya itu juga, Mas, kalau kalau ada dong orang yang gaji 1.500.000 tapi bisa desain sama videografi, atau nggak ada. Iya, iya. Nggak ada yang mau, nggak ada yang mau. Di Anfada Hmm. sendiri juga nggak cuma satu orang yang bekerja. Ada yang namanya content creator nulis naskah, ada yang juga bagian syuting, ada yang bagian editingnya, belum lagi marketing dan lain-lain admin. Jadi ada banyak orang yang bekerja sama. Jadi bukan berarti bayar satu orang terus masalah beres. Itu makanya saya sarankan kalau misalkan baru baru mulai bikin konten kreator, tim konten kreator sendiri jangan terburu-buru. Karena cari Hmm. orang yang bisa mengerjakan semua hal itu juga susah. Nah, mungkin solusinya ya itu tadi bisa bikin konten di Kontenpedia ini. Kontenpedia ini jadi Iya, nanti iya. setiap hari Sebenarnya gue setuju teman-teman juga bisa. karena banyak UMKM ya bro, banyak yang mereka tuh terjebak. Gue sih bilangnya jadi tanda petik jadi pejuang Canva gitu. Jadi konten kreator malah belajar ngedit video, belajar Ya, gue kalau yang udah udah cukup tua gitu, udah cukup dewasa gitu, dia belajar edit Canva sama anaknya dia sendiri gitu. Ma, apa ajarin aku dong edit Canva gitu kan. Habis itu dia ngajarin anaknya, ngajarin orang tuanya gitu. Nah itu banyak banget gue temuin di UMKM UMKM. Padahal harusnya teman-teman ini meluangkan waktu kalau pebisnis ya, cari supplier yang murah, cari supplier yang berkualitas, terus kita jualan, cari supaya brandnya makin bagus tuh dipakai marketingnya. mau kayak gimana, HRD-nya, operasionalnya gitu ya. Ada orang-orang yang gue tahu nih, orang ini UMKM, dia belajar buat konten, belajar buat video, itu jago buat video, buat konten, tapi bisnisnya nggak jalan kemana-mana gitu ya. Karena gue bilang terjebak jadi pejuang Canva lah istilahnya ya. Ya rajin Iya, ngedit, ya. rajin konten gitu. Nah, makanya gue juga buat dari tempat sekolah di sini ada endorse mastery kan. Endorse mastery ini melengkapi tempatnya Bro Stefan sebenarnya. Jadi teman-teman punya konten yang instan, udah bisa di launching. Kedua dilengkapi sama foto-foto dan video-video dari influencer. Karena kalau kita ads misalnya, atau kalau kita punya foto influencer misalnya di timeline kita, itu kan teman-teman punya foto dan video dari orang yang udah dikenal sama orang lain gitu ya. Sekecil-kecil Lain ya. influencer deh. Influencernya cuma 10K follower, cuma 20K follower, tapi follower dia itu udah kenal sama dia kan. Nah, itu jadi melengkapi dari kontenpedia, teman-teman bisa nggak usah buat konten dengan ngabisin waktu, plus jangan lupa marketingnya, pakai endorsement kan. Kenapa gue bilang endorsement? Karena gue yakin kayak Bro Stefan belajar Facebook Ads, TikTok Ads sekarang ya bro ya, memang sih kita belajarnya bisa secepat-cepatnya, tapi kan nggak bisa berhasil cepat-cepatnya juga kan, butuh waktu belajarnya gitu. Nah, jadi sambil teman-teman belajar hal-hal tersebut, yang endorse lah gitu, ya paid promote lah. Bahkan awalnya gue tahu banget ya dari Alfaida Marketing itu belum endorse, belum ads, masuknya ke paid promote dulu ya kalau nggak salah ya. Ya, Rajin paid promote ke sana betul. kemari kan gitu. Dan gue juga sama gitu, waktu punya bisnis, ya udah paling gampang kita gimana sih marketingnya, tampil di tempat orang lain yang di sana kolamnya itu udah jelas nih teman-teman, bukan kita ternak dari awal. Ternak tuh maksudnya kita dari bibit kecil ikannya kita ternakin sampai dia siap, tapi cari yang udah ada kolam customer kita di sana, kita tahu orang-orang itu bakal beli, ya udah kita pakai promote di sana gitu ya. Lebih cepat kan, lebih Ya. instan gitu. Ada yang Lebih bertanya-tanya gampang bro? memang, lebih simple. Lebih simple memang endorse dan paid promote itu lebih simple daripada kita harus belajar ads. Karena trial errornya itu lebih lebih sulit lagi di ads itu lebih. Kalau misalkan kita nggak ibaratnya kita malas endorse sulit. Nah, kalau apalagi kalau kita coba ads itu benar-benar kompleks sih. Sampai stres juga itu kalau mikirin ads ya. Jadi Ya, matengin dulu cara-cara yang lebih mudah. Contohnya kayak paid promote, endorsement. Karena aku sebelum ads dulu.
sekarang juga, dulu itu juga paid promote, gencar banget paid promote. Dalam 1 bulan udah berapa kali paid promote di akun, di banyak akun, nyoba beberapa kali, satu Berapa akun kali gagal, bro coba pet lagi promote satu sampai tiga bulan kali bro? gagal, baru ganti akunnya. Kenapa mas? Berapa kali pet promote satu bulan waktu itu biar teman-teman termotivasi dan melihat sebenarnya berapa banyak pet promote yang diperlukan. Karena kadang-kadang tuh banyak orang yang kayak lu bilang tadi, baru buat konten sekali udah bilang bahwa nggak berhasil konten viralnya. Baru pet promote sekali udah bilang pet promote nggak berhasil. Nah itu lu sekitar berapa tuh Ya. range-nya per, lu pet promote per bulan? Dulu itu sebenarnya kalau unpaid marketing dulu itu juga nggak banyak sih. Ada yang lucu tuh sebelumnya, sebelum aku cerita masalah ini, aku dulu waktu jualan kerupuk itu aku paid promote, bukan endorse saya sebenarnya, endorse ke As FM. Mungkin Mas Mas Yosef pernah dengar Ya, 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 As sempat tahu itu FM. booming. Kan nggak masuk, sebenarnya nggak masuk akal. Waktu itu Hmm. juga aku nggak percaya sebenarnya, karena adik kan sekolah bisnis, pernah sekolah bisnis di Bandung. Nah itu ada teman-temannya juga jualan cemilan, dia paid promote-nya, endorse-nya itu di As FM. Kok rame banget gitu loh, aku nggak percaya kan. Aku cobalah salah satu influencer di As FM. Dan bener mas, hasilnya luar biasa banget waktu itu. Dapat banyak Hmm. reseller, dapat banyak customer. Nah, kita juga kadang-kadang mikir, wah apa sih paid promote ini, kok kayaknya nggak work gitu loh. Kok kayaknya mungkin sekali kita endorse atau paid promote emang nggak berhasil, tapi belum tentu dari satu akun sama akun lain kan beda, beda. Dari konten yang satu, konten lain beda. Nah, masalah yang tadi tentang berapa kali, biasanya aku menentukan budget mas, bukan bukan berapa akun gitu, karena kan setiap akun punya rate yang berbeda-beda. Kalau misalkan ada yang rate-nya 200, ada yang 300, ada yang 500, ya aku biasanya menentukan budget. Misalkan 1 bulan harus ngabisin duit 2 juta. Jadi aku pilih nih, 2 juta ini kontennya mana aja yang udah siap, konten mana aja yang kira-kira mau aku paid promotin. Atau mana aku mau aku endorsein. Nah dari sana nanti aku coba cari akun yang harganya pas. Oh, akun ini harganya gini, gini, gini. Akun ini 2 kali, akun ini 5 kali, akun ini 10 kali misalkan. Karena juga banyak banget kalau misalkan teman-teman rajin browsing, itu banyak banget ibaratnya kayak akun-akun yang murah banget tapi worth, dapat 50.000. Pernah waktu itu endorse salah satu selebgram, kan aku juga nyobain banyak yang selebgram waktu itu. Jadi satu selebgram ini ratusan follower, ratusan ribu follower, udah centang biru, dia minta cuma 50.000 waktu itu. Ya, ya, Menurutku murah waktu itu. iya. 50.000, sedangkan yang lainnya udah ratusan ribu, itu cuma minta 50.000. Dan syaratnya itu mudah banget. Waktu itu aku coba dan itu work. Nah dari sana aku mulai langganan di dia terus aku Hmm. langganan gitu. Jadi benar-benar harus coba, harus benar-benar ibaratnya kita ke akunnya seorang yang mungkin kita kira cocok, kita hubungi dia, harganya cocok nggak, syaratnya apa aja. Jadi benar-benar harus rela banding-bandingin harga. Kayak gitu sih mas. Dan jangan ragu-ragu teman-teman tadi ya, Bro Sevan udah bilang verified harganya cuma 50.000 dan itu beneran kejadian dan makin banyak sekarang teman-teman. Kan gue bilang kan di pandemi ini Iya. makin banyak orang jadi kreator, jadi influencer. Dan memang Yes. kenyataannya banyak influencer yang verified, influencer yang followernya besar, itu mereka nggak semuanya dapat tanda petik ya brand deals lah. Jadi project-project dari corporate untuk endorse itu nggak semuanya dapat sebetulnya. Saking banyaknya influencer ya. Iya. Kayak tadi lo nemu influencer yang udah centang biru, tapi bahkan kita nggak tahu itu namanya baru pertama kali denger gitu. Dan itu makin banyak sekarang gitu ya. Jadi artinya Ya. teman-teman kalau tahu strateginya, itu sebenarnya gue sharingin banyak banget di Endorse Mastery, teman-teman nanti bisa cek juga. Itu teman-teman akan dapat influencer yang mungkin nggak pernah denger, tapi bagus ternyata kalau dicoba. Terutama jangan lupain fase testing teman-teman. Jadi yang tipsnya bagus, 1 bulan teman-teman sediain budget. Nah mau itu promosinya ads, mau promosinya konten, mau promosinya endorse juga sama. Dan gue saranin kalau teman-teman konten pun disediain budgetnya juga ya bro, jangan sekarang Hmm. buat konten tapi habis itu berhenti gitu kan. Tapi sebisa Ya, mungkin ya. kita konsisten ya, karena perlu. Mungkin gue mau tanya juga deh, gue yakin deh UMKM ini agak beda karakternya sama corporate dalam hal dia kalau nyoba buat konten di lu ini dari 100% UMKM mungkin 80-90%-nya itu nyoba tapi nggak berulang lagi. Dan Hmm. kendalanya biasanya adalah karena problem di bisnisnya mereka sendiri gitu ya. Padahal sebenarnya mereka Ya, butuh. ya. Nah itu apa sih yang membuat mereka tuh cuma pesan sekali, 2 kali. Padahal kalau diterusin, itu bisa sukses loh. Dan ada, mungkin lo udah ngeliat ada orang-orang lainnya yang konsisten itu bisa sukses juga gitu. Boleh nggak bro di-sharingin case tadi dari klien? Kalau misalkan aku lihat polanya mas ya, kalau aku polanya klien yang repeat order terus sama udah nggak repeat order, mungkin
ada beberapa hal yang bisa aku sampaikan, yang bisa mungkin aku sharing sama teman-teman. Yang pertama pasti masalah budget. Karena banyak banget, ini yang paling utama sih. Sekarang jualannya madu. Bulan depan itu udah ganti produk mungkin sabun. Jadi kadang-kadang kita sendiri sebagai agensi itu bingung. Ke bulan lalu madu, sekarang kok ganti sabun, ganti lagi, ganti terus, ganti lagi, ganti terus. Tapi dia tetap ada yang repeat order, banyak juga yang repeat order, tapi ganti-ganti produk. Mungkin dia masih di fase mencari produk yang winning mungkin ya. Tapi ada juga yang kemudian nggak order lagi karena memang budgetnya nggak ada gitu. Karena mungkin udah menyerah, udah mungkin wah ternyata nggak work, mending aku nggak kayak gini ya ini. Atau mungkin dia punya ibaratnya punya solusi lain yang mungkin ya itu tadi mungkin dia belajar ads atau mungkin dia apa namanya mungkin dia udah bikin konten sendiri, perbanyak konten sendiri dan lain-lain. Itu yang biasanya terjadi sih. Jadi benar-benar kalau misalkan di compare sama yang order terus, yang biasanya corporate itu biasanya lebih ke arah nggak benar-benar nggak mau ribet. Mereka pengennya instan, jadi benar-benar oh ini langsung jadi kayak gini kayak gini kayak ini. Cuma tinggal zoom sekali, terus kita jalankan campaignnya, winning, order lagi, order lagi, order lagi. Bahkan banyak juga yang sampai campaignnya belum belum selesai, udah order lagi kayak gitu sih mas. Jadi perbedaannya ya mungkin karena yang pertama budget, yang kedua karena produknya itu nggak siap. Banyak juga gini masalahnya mas. Sebenarnya sayang banget. Sebenarnya sebagai seorang yang apa namanya yang berbisnis di bidang agensi sebenarnya sangat sayang banget. Sering kali kayak gini. Dia itu ngirim produk untuk syuting, tapi produknya itu benar-benar nggak siap. Kalau misalkan gelas ini nggak ada modelnya, cuma polosan doang. Kalau madu itu cuma botolnya doang. Jadi waktu kita syuting itu sebenarnya ada kalau sama teman-teman kreator lain itu yang di sini itu di Anvera Marketing, aduh eman ya, kayaknya harus lebih baik nih. Tapi kan kita nggak bisa mengubah produk, kita cuma diamanati untuk membuat kontennya. Nah kalau kita misalkan ngejudge ibaratnya kalau dia mas tolong dong ininya kayaknya perlu diganti, nanti takutnya sakit hati. Jadi kadang-kadang masalah-masalah seperti itu yang bikin orang itu nggak balik lagi karena kita sendiri sebagai agensi sebenarnya tahu wah ini kelemahannya di sini di sini di sini kayak produknya belum siap atau marketnya belum siap terus Instagramnya belum siap ada juga yang bikin konten 5 konten gitu ya terus Instagramnya mati setelah upload 5 konten dari kami dia nggak jalankan lagi. Nah itu gimana jadi kalau kita kasihan ya kasihan tapi kayak gimana mas ya kita juga punya batas membantu orang sebenarnya misalkan dia minta advice ke kami juga kami berikan tapi kebanyakan kan mereka nggak minta dan apa namanya kalau kita ngomong langsung kayak gini takutnya juga sakit hati wah kok tahu Jadi yang ngerti ini itu atasan momen saya ini ya, momen curhatnya Bro Stefan juga ya, biar iya pesan-pesannya tersampaikan di malam ini. Tapi teman-teman itu tips padahal bagus ya. Kalau teman-teman ngambil servis dari Bro Stefan atau dari katakanlah dari agensi lain deh, teman-teman jangan ragu untuk nanya ya sebetulnya ya. Nanya kalau kita udah mesen terus nggak works itu kira-kira kenapa ya? Ada nggak sebetulnya dari yang klien-klien lainnya di tempat agensinya tersebut yang mungkin mereka udah tahu nih kekurangannya apa? Karena kan agensi itu ya mereka ngelihat dari banyak klien ya bro ya. Jadi ada klien A, klien B, klien C, dan ada kemiripan-kemiripan yang kalau si business owner ini tahu, itu bisa lebih bagus ya sebetulnya ya. bener mas bener jadi benar-benar harus di riset dulu kalau kalau saya ngedukasi admin biasanya layani curhatan mereka dulu kita harus layani apa sih kebutuhan mereka. Kadang-kadang gini mas, kadang-kadang yang dibutuhkan mereka itu sebenarnya bukan video branding, tapi lebih ke arah closing. Ada juga yang butuhnya itu closing, tapi mereka pesennya branding. Kadang-kadang, loh, kok produknya ini belum apa-apa udah branding, padahal kan masih tahap closing seharusnya, atau sebaliknya kayak gitu. Jadi benar-benar harus open minded. Jadi benar-benar kalau misalkan entah di agensi manapun, kita benar-benar harus tahu, kak saya produknya ini, pengennya itu seperti ini. Nah, pengennya itu juga harus jelas. Kebanyakan orang itu pengennya jualan laris. Nah, itu juga nah, biasanya kalau adminnya benar biasanya kayak gini. Biasanya ditanyai, nah udah yang dilakuin udah apa aja? Mau di platform mana larisnya? Karena jujur
untuk platform Instagram dan TikTok sendiri juga berbeda algoritmanya. Jadi kalau misalkan dia pengen di TikTok, ya kita berikan khusus untuk TikTok. Kalau di Instagram, kita bikin konten khusus untuk Instagram. Kadang-kadang beda. Kadang-kadang kita ngiklan di Instagram, hasilnya nggak bagus, kadang di TikTok bagus. Jadi kita Ya. benar-benar tahu platform mana yang digunakan. Nah, biasanya orang-orang itu pilih keduanya. Nah, kita ambil jalan tengah solusinya. Jadi bagaimanapun kita juga harus ambil jalan tengah. Oke. Kadang-kadang sih dipengaruhi di potretnya itu, Mas. Di Ya, ya. Jadi kayak ibaratnya itu di ya. Heeh. landscape atau di kota, format videonya itu seperti apa, itu pengaruhnya di sana. Karena kalau TikTok sama Instagram beda-beda kayak gitu. Iya. Ini gue pengen nambahin sedikit deh. Banyak orang yang bilang tuh, aku udah waktu kita mulai bisnis kan banyak orang yang milih, aku mau produk yang pasti laris apa. Dan gue yakin teman-teman yang udah nyoba di online ini udah pasti tahu lah ya, kalau intinya itu bukan produknya lah, tapi marketnya kan. Kita kan bilang marketing pasti marketnya gitu ya. Tapi banyak dari kita yang udah tahu, udah paham produknya, udah paham juga pembelinya, udah paham juga sih marketnya itu, tapi masih nggak laris gitu ya. Dan itu banyak sebenarnya ya. Aku udah paham produknya nih, paham sih. Udah paham karakter pembelinya juga paham, paham sih, tapi kok tetap nggak laris ya gitu ya. Teman-teman di sini paham nggak Hmm. marketnya apa? Saya rasa teman-teman di sini juga berpikir bahwa aku udah paham nih marketnya nih, tapi masih nggak laris. Nah, jadi menurutku ada 3 faktor sebetulnya. Paham produknya iya, paham marketnya iya, terus jualan produk ke marketnya ini gimana? Nah, jadi faktor ketiga ini, Hmm. faktor jualannya ini yang kadang-kadang nggak dipikirin. Aku udah paham produk, udah paham Ya. market, terus jualannya gimana gitu ya? Udah Hmm. paham produk kan berarti paham produknya, terus produknya ya, paham marketnya ini dikasih ke Bro Stefan. Teman-teman nanti dapat tuh video yang udah teroptimasi dengan baik sesuai dengan kepahaman marketnya dari teman-teman. Nah, teman-teman dapat videonya, udah paham marketnya, udah paham produknya. Tinggal gimana caranya membuat video itu tuh bisa dilihat di mana-mana. Di endorse iya, di paid promote iya gitu ya, di ads iya. Itu namanya paham jualannya. Jadi ada 3 teman-teman. Paham produk, paham market, sama paham jualannya. Kadang-kadang udah paham dua-duanya tapi nggak paham jualannya kan ya bro ya. Ya. Tapi Bro Yosef pernah nggak ini? Aku tanya balik nih ya. Hmm. Ada ada murid di Endorse Mastery, mungkin mantan murid atau yang kemarin-kemarin udah join, itu praktek cara yang udah di kelasnya, udah diterapin di kelasnya, dan itu work banget di Hmm. di bisnisnya. Dan kalau bisa dibilang bahkan bisa lebih besar nih daripada bisnisnya Mas Joseph sendiri. Itu ada nggak Hmm. yang kayak gitu? Ada banget karena kita kan saya sendiri kan kalau selain e-course biasanya saya coaching sama mentoring gitu. Dan mentoring coaching ini kebanyakan yang di tangan itu digital marketing untuk bisnis yang offline. Jadi kayak kafe, bengkel, restoran, klinik, salon, seperti bisnis yang gue jalani gitu di bidang salon sama di bidang klinik kan yang gue punya ini sekarang. Jadi banyakkan dari mereka ini ngendorse itu penting kenapa? Supaya trustnya mereka ini bisa dipindahin dari offline ke online juga. Udah punya restoran bagus, punya kafe bagus, fotonya di foto sendiri gitu ya. Habis itu, kalaupun di foto sendiri, kadang-kadang dia motonya itu customer di foto. Bagus sih kafe di foto sama customernya. Tapi customer kita itu nggak jago foto loh, nggak jago bikin video loh. Kadang-kadang harapan kita mereka Hmm. jago-jago foto video gitu kan. Ada istilahnya UGC, jadi User Generated Content, pakai foto dari customer-customer kita. Tapi kita nggak bisa, ya saya masih terus terang juga gitu, customer kita itu nggak face-nya nggak semuanya bagus-bagus untuk kita upload di feed Instagram kita gitu. Terus nggak semuanya buat video itu juga nggak malu-malu dan bisa yakin untuk ngomong gitu kan. Jadi sebetulnya kita butuh influencer-influencer yang penggantinya si konten-konten si customer-customer ini sebetulnya. Andaikan ada influencer Hmm. yang kecil, katakanlah influencer itu bukan yang gede deh, kita nggak usah ngomongin Raffi Ahmad atau yang sudah mega influencer gitu yang followernya di atas jutaan, belasan juta gitu. Tapi influencer yang gue bilang itu nano influencer, micro influencer, Nano. yang followernya cuma 20K, 50K, teman-teman bisa undang mereka ke kafe, terus foto buat video, itu mereka videonya bagus-bagus. Terus kalau disuruh testimoni pun karena biasa di depan kamera, jadinya testimoninya juga bagus. Jadi tanda petik seakan-akan dia tuh jadi customer kita. Tapi kok customernya bagus-bagus yang datang ke kafe itu ya? Yang datang ke klinik itu kok customernya cakep-cakep ya, ganteng-ganteng yang potong rambut di sana ya gitu ya. Itu teman-teman udah punya materi itu dimasukin ke feednya teman-teman, dimasukin ke ads-nya teman-teman, di paid promotin tadi kata Bro Stefan, di paid promotin ke akun-akun yang tertarget gitu. Jadi menurut gue makanya kenapa mengkombinasi si endorse mastery ini dengan materi-materi nano dan mikro tadi dengan materi lo yang kontenpedia tadi. Kontenpedia ini kan bikin orang jadi engage sama si akunnya mereka kan sebenarnya kan. Ya. Tapi teman-teman combine sama trust dari influencer yang teman-teman pinjam sebenarnya. Jadi
yang cakep-cakep tadi, influencer dimasukin di akunnya teman-teman gitu ya. Itu nanti gue bilang digital asset sih bro, gue bilangnya. Jadi kita pebisnis ini bedanya sama pedagang tuh teman-teman kalau berdagang nggak mikirin tuh yang kayak gitu-gitu. Pokoknya gue punya produk, gue jual, marginnya berapa, ya udah itu yang kita dapetin. Tapi kalau mikirnya pebisnis, itu mikirnya aset. Aset pertama, konten, foto produk. Itu dari Bro Stefan semuanya tuh ya. Aset-aset itu tuh. Terus Ya. aset selanjutnya materi influencer. Kita punya materi influencer itu endorse sekali sih. Dapat visit influencernya sekali sih. Tapi teman-teman bisa gunakan unlimited sampai kapanpun kan sebenarnya kan. Mau diposting lagi bisa, mau dimasukin landing page bisa, mau di adsin juga ada beberapa influencer yang kecil bisa gitu. Nah gue bilangnya sih banyak dari kita tuh fokus ke yang menurut gue bayar sekali cepat habis gitu. Kayak ads kan kita bayar sekali, kayak sebar browser terus habis kan. Sebelum kita ngumpulin digital asset. Nah, menurut gue teman-teman yang UMKM Nah, ini kumpulin dulu nih digital assetnya gitu. Kumpulin nih foto produk dari Bro Stefan, foto-foto konten-konten yang bagus, yang viral tadi, plus influencer yang teman-teman bisa posting-posting lagi diulang-ulang dari cycle gitu. Itu sih bro. ya benar. Benar banget Mas. Emang butuh banget ya kalau kalau misalkan masuk ads kalau belum ada digital asetnya itu berat memang. Jadi Hmm. harus punya digital aset berupa yaitu testimoni, endorse, foto endorse, video endorse, konten-konten yang menarik kiranya itu bagus banget sih Mas. Kadang-kadang ada yang mikir itu ya bro. Gue kok udah coba mau masuk ke advertising tapi nggak berhasil ya, masuk ke TikTok misalnya sekarang lagi TikTok ads tapi nggak berhasil ya. Mungkin teman-teman belum siap digital asetnya, udah buang duit di TikTok, di Facebook, Instagram ads, ya pasti jadinya nggak berhasil. Apalagi kalau nggak salah TikTok ads sekarang kan itu konten heavy banget ya bro, jadi konten itu penting banget di TikTok ads kan. Artinya kalau TikTok ads lu kontennya Iya, jelek, iya. ya konversinya udah otomatis nggak bagus gitu ibaratnya ya. Jadi itu salah satu Iya, yang iya. kayaknya penting sekarang ya bro. Ada nggak klien tuh yang di TikTok ads juga sekarang nih, yang seputar konten untuk iklan di TikTok? Banyak sih Mas. Banyak ya sekarang ya? Banyak sebenarnya ada yang beli konten media. Konten media ini kan sebenarnya Hmm. sangat terjangkau kan cuma 250.000. Cuma Hmm. 250.000-an itu akses lamanya. Jadi ada beberapa banyak banget customer itu yang iklanin di TikTok Ads dan viral. Hmm. Banyak yang viral aku jadi ya ampun kok viral ya. Oh ya kita seneng cuman jadi Iya, apa iya. ini Iya, iya. konten-konten ini kok bisa viral gitu. Malah seneng cuman kita jadi ada waduh kok bisa ya Iya, berarti bro. berarti box. Iya, Sedangkan iya. banyak juga yang nggak box gitu loh. Kadang-kadang wah kok nggak box. Nah, yang salah yang mana ini? Kontennya sama ini dari konten media, tapi satu box, satunya enggak. Lah, Hmm. kira-kira mana yang salah? Mungkin bisa jadi dari produknya, harganya, penawarannya. Bisa juga dari cara ngiklannya kurang bener, nggak punya digital asset yang Bro Yosef tadi bilang. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Dan ada Hmm. juga katanya kalau TikTok Ads ini, kalau untuk produk, untuk iklan di TikTok, di atas 100.000 itu agak berat katanya. Ada klien yang udah iklan jutaan itu, puluhan juta itu di TikTok Ads itu katanya bilang kalau produk di bawah 100.000 cuma cepet banget lakunya. Tapi di atas 100 Hmm. ribu itu agak berat. Nah ini jangan kita telan mentah-mentah juga, kita coba kita tahu bener nggak nih omongannya. Kita coba Betul, ya, betul, betul. kita coba. Ya, Nah, sekali lagi ya teman-teman ya. Kadang-kadang kita sharing dan teman-teman ngelihat akun-akun lain sharing dan lain-lain itu, mereka kan bukan dukun ya teman-teman ya, bukan peramal ya teman-teman ya. nah, Jadi jangan diambil sarannya mentah-mentah, tapi selalu tadi fokus tuh. Testing, optimization, dan scaling. Mau buat konten, teman-teman testing. Mau tadi ada suggestion yang bagus kayaknya gini-gini deh. Coba testing, terus optimasi, terus scaling. Itu kayaknya penting banget ya bro ya, mindset marketer tadi ya bro. Hmm. Kalau ya terakhir benar-benar mas. mau ini bro, mungkin gue mau tambahin dari tadi endorse itu kok bisa buat bikin dapat konten ya gitu ya. Jadi endorsement itu teman-teman itu ada tiga. Jadi buat yang basic, teman-teman yang belum pernah endorse, buat yang medium sama yang advance gue bilang. Jadi kalau yang advance tuh kayak gue di salon misalnya, gue kalau campaign 1 bulan itu ada yang 1 hari gue bless 30 influencer in one day teman-teman. Jadi 1 hari kan 24 jam ya, 24 jam sehari. Kalau 1 hari 30 influencer, berarti hampir tiap 1 jam saya pakai influencer ada yang ngepost brand saya. Nah itu namanya advance influencer marketing. Nah sekarang teman-teman lihat, sekarang teman-teman posisinya di endorse itu di yang basic atau intermediate atau advance nih. Nah kadang-kadang ada kita yang levelnya itu yang basic, aku belum pernah endorse sama sekali, bahkan akunku belum punya digital asset, belum siap diiklanin, belum siap marketing. Maka teman-teman saran saya kumpulin digital asset yang basic ini.
konten dari Bro Stefan, terus dikumpulin influencer yang nano sama mikro. Kalau udah kebangun akunnya, digital assetnya kebangun, masuk yang kedua ya bro, kayak tadi Bro Stefan bilang ya, paid promote di banyak akun, kalau bisa sediakan budget tuh. Udah mulai targetin, kalau dari gue sih biasanya 1 bulan teman-teman harus chatting paling nggak dapat sekitar 30 akun lah, kalau nggak akun paid promote, akun yang influencer lah, itu bisa banget teman-teman. Itu yang medium, jadi artinya udah punya budget ini udah jelas mau dilempar ke marketing. Entah itu mau kayak ke Bro Stefan buat konten viral, atau ads, ataupun endorse. Itu yang medium. Baru yang advance, itu gue sebutnya campaign lah ya bro ya. Kalau campaign kan istilahnya bukan satu kali endorse, tapi ada message-nya tertentu, ada goals-nya tertentu gitu ya. Itu campaign. Nah, mungkin buat menutup live kita di malam hari ini, bro, boleh nggak di-sharingin satu, gimana sih caranya buat pebisnis yang mungkin merasa udah pakai konten yang bagus, udah pakai konten yang viral, tapi masih belum works di bisnisnya, itu apa aja yang mesti dia lengkapi elemen-elemennya supaya mereka siap buat nanti takutnya kan kalau pesan ke tempatnya bro Stefan Purba nggak berhasil nih gitu ya. Tapi apa aja sih sebelum pesan itu paling nggak teman-teman udah harus siap apanya dulu nih sebelum pesan ke bro Stefan Purba. Terus kedua, tadi konten PD-nya kayak menarik juga bro. Itu gimana cara dapetinnya nih ya buat teman-teman di sini tadi yang udah nyimak ya. Boleh silakan bro, dua hal itu bro. Yang pertama, emang sih Mas, dilema juga. Ketika kita bikin konten yang bagus, belum tentu memang, belum tentu kita itu dapat apresiasi, belum tentu konten kita bisa viral, belum tentu orang lain suka sama konten kita. Karena prinsipnya apa? Konten bagus itu menurut siapa? Hmm. Konten ini menurutku bagus, tapi menurut audiens bagus nggak? Audiens A bagus nggak? B bagus nggak? C bagus nggak? Jadi kita perlu yang namanya satu standar konten bagus itu seperti apa. Kita harus menyatukan standar dulu sama Yeah. sama user. Caranya sama customer, sama audiens. Caranya gimana? Perbanyak kontennya. Perbanyak kontennya. Ibarat Yeah. kita sebar 10 konten, seperti yang saya bilang tadi, sebar 10 konten, konten mana yang terbaik? Oh, topik yang tentang membahas masalah ini sama ini ternyata bagus. Berarti kita sepakat nih sama audiens. Oh, kita sepakat kalau konten ini bagus. Audiens juga sepakat. Kita perbanyak konten yang ini di sosial media. Mungkin nggak harus sama. Contohnya kayak kalau kalau aku dulu itu gini, aku cerita sedikit masuk waktu di TikTok. Waktu aku masuk di TikTok awal-awal. Yeah. Jadi waktu itu aku benar-benar terlambat sebenarnya masuk TikTok. Tahun 2020-an masuk TikTok. Nah itu sebenarnya udah terlambat sebenarnya. Udah terlambat dalam arti udah banyak orang yang masuk duluan. Jadi waktu itu aku bisa nggak ya viral gini. Akhirnya aku bikin akun Stefan Purba itu yang fun. Jadi komedi. 10 konten aku bikin nggak ada yang viral. Yang lihat cuma 2 orang, 5 orang, 10 orang, nggak langsung ratusan ribu atau jutaan waktu itu. Terus aku waktu itu nyoba ada fitur baru yang waktu bukan baru, fitur yang cukup unik waktu itu, screen recorder green screen. Green screen. Jadi kita bisa pasang video, bisa pasang foto di latar kita itu. Aku coba bikin itu dengan tema bisnis. Waktu itu langsung banyak orang, 600 orang yang lihat. Loh, kok perbandingannya banyak banget. Terus akhirnya nyoba lagi. Akhirnya waktu itu boomingnya itu waktu aku bahas Nokia bangkrut. Aku masih dengan itu yang lihat bisa jutaan orang yang lihat. Dan dari sanalah aku mulai pivot dari yang awalnya komedi pindah ke edukasi seperti yang sekarang ini aku lakuin. Jadi oh ternyata works-nya itu yang ini. Nah kita nggak bisa tahu works atau enggak kalau kita nggak coba. Ibaratnya kita bikin konten tentang jualannya tentang apa misalnya tadi ngomongin masalah kopi. Kita bahas kopi tentang kopi yang kayak gini ternyata nggak works. Kita coba yang kayak gini. Nah itu nanti kita tahu konten mana, bagian mana yang kira-kira bisa tertinggi lah. Pasti nanti ada yang tertinggi. Entah itu nanti di sisi entertainment yang bagian apa, edukasi yang bagian apa, marketingnya itu yang fun yang kayak gimana, itu nanti ada, pasti ada. Jadi kita nanti kita harus sepakat dulu sama audiens, yang bagus yang mana nih. Jangan kita cuma bikin 1 konten, 2 konten, 3 konten, terus dipaksa. Aku coba bisa ini, like coba, nggak kayak gitu. Cara mainnya sosial media kan. Iya. Jadi Apalagi disebarin ke grup-grup WA ya bro, disebarin ke grup-grup WA ya, like sama komen gitu ya. Nah itu dulu sampai pernah waktu itu grup WA keluarga rame gak karena kontenku viral. Oh Stefan masuk di TikTok nih. Itu oh aku berarti sampai di titik ini oh berarti bener nih konten ini yang aku harus terusin sampai sekarang. Akhirnya terus sampai sekarang. Jadi seperti itu. Wah, Untuk keren pertanyaannya banget. kedua tadi
untuk pertanyaan kedua tentang Kontenpedia itu, nanti Kontenpedia itu nanti tools yang bisa membantu teman-teman bikin konten. Jadi desain semuanya, mulai dari contoh konten, desain template, dan juga desain videonya. Dan yang istimewa ini nanti desain videonya. Jadi nggak semua template, kebanyakan template itu desain. Nah ini video orang yang udah di syuting. Jadi benar-benar nanti seakan-akan videonya itu milik teman-teman. Teman-teman yang syuting, teman-teman yang edit, teman-teman semua. Dan hak ciptanya teman-teman. Karena 100% itu kami yang bikin. Jadi kami bukan cari di YouTube, cari di mana, enggak. Jadi 100% hak ciptanya teman-teman. Bisa kalian jual lagi nanti dari konten itu, bisa tadi buat testing, lebih menarik lagi. Dan istimewanya nanti akan update sampai tahun 2023. Jadi konten itu nanti akan terus update sampai 2023 dan bisa diakses selamanya. Jadi seperti itu. Buat teman-teman yang penasaran bisa nanti klik link yang ada di bio saya sih. Oke, jadi thank you bro, ini ngobrolnya kayaknya berfaedah banget ya. Ini mungkin unfaedah marketing, tapi ngobrolnya berfaedah ya ternyata ya. Dan insightnya luar biasa banget ya ternyata ya. Dan mungkin pesan gue adalah teman-teman jangan lupa kalau kita jadi pebisnis fokus ke aktivitas yang membuat kita tuh salesnya makin naik. Bukan nyari like, nyari komen, nyari share, yang itu sebetulnya kita bisa delegasiin ke orang lain ya, penggunaan Kontenpedia tadi ya. Dan teman-teman juga bisa belajar endorse mastery di sekolah bisa, ada endorse-mastery.com itu biar dapat influencer-influencer dengan harga murah bahkan ekonomis ya. Itu bisa teman-teman temukan di Nano sama micro influencer. Thank you bro udah main-main di sekolah pebisnis. Mungkin nanti kapan-kapan kalau kita ada kesempatan lagi boleh Zoom bareng dan lain-lain mungkin untuk sharing secara detail Kontenpedia-nya kayak gimana juga ya. Thank you bro Stefan, sukses terus bro agensinya dan sukses terus Kontenpedia juga. Thank you bro. Terima kasih Mas.